Halo guys, gua Sanzaime. Di video kali ini, Mimin ingin membahas tentang detail-detail kecil yang ada di OPM chapter 164. Jadi kita bakal breakdown chapter 164 dari mulai membahas teori ataupun fakta yang ada di chapter terbaru. Sebenarnya masih banyak hal menarik yang bisa dibahas dari chapter itu. Dari mulai tentang Blaze dan rekan-rekannya, apakah dia bakal benar-benar datang ke bumi, ataupun bagaimana kekuatan Garou Cosmic Fear Mode. Dan kira-kira gimana menurut kalian tentang revisi One Punch Man kali ini? Apakah lebih baik Saitama melakukan podcast dengan Garou atau malah kemunculan Garou mode kosmik lebih bagus? Tapi jujur aja ya, setelah melihat pendapat para fans, banyak juga yang kecewa dengan revisi ini karena Saitama dan Garou gagal podcast. Baiklah, nanti kita jelasin kenapa harus direvisi. Oke lah, gak usah lama-lama, langsung aja kita bahas breakdown chapter 164. Oke, kita mulai dulu kenapa chapter ini bisa direvisi oleh Murata Sensei. Nah, ada beberapa alasan kenapa hal ini bisa terjadi. Ya, kalau kita ngelihat pertarungan antara Saitama versus Garou di versi webcomic, pertarungan mereka berdua itu menurut Mimin ya beneran sangatlah epic sampai berchapter-chapter. Sedangkan kalau di versi manganya berasa bentar banget dan banyak hal yang di-skip di versi webcomic. Salah satunya tentang kekuatan edisi serius Saitama, yaitu melakukan table flip atau mengangkat permukaan bumi ke atas. Saitama yang mengangkat permukaan bumi bener-bener gila banget. Karena Mimin juga berharap kalau di versi manganya itu bakal lebih epic dibumbui dengan hal baru ketika Saitama melakukan itu. Banyak para fans OPM pengen ngeliat Saitama mengangkat permukaan bumi karena dari awal pertarungan Saitama versus Garou, Saitama seperti tidak pernah menganggap Garou lawan yang sepandan dan kebanyakan bercandanya. Ya kali-kali kita pengen ngeliat kekuatan gila Saitama walaupun itu cuma sekali. Dari hal itu, pertarungan Saitama versus Garou malah lebih epic di versi webcomicnya kalau mereka berdua jadi podcast dan berakhir hanya dengan begitu aja. Mungkin karena banyaknya ketidakpuasan para fans pada pertarungan mereka berdua, Murata Sensei langsung merevisi chapter 164 untuk melanjutkan pertarungan Saitama versus Garou. Apalagi dia katanya pernah mengatakan kalau pertarungan mereka berdua itu bakal lebih epic, tapi kenyataannya malah tidak. Oke, hal selanjutnya adalah tentang Blaze dan rekan-rekannya, apakah dia bakal benar-benar menuju ke bumi. Dari teori pribadi Mimin, kalau Blaze emang bakal benar-benar menuju ke bumi untuk memperbaiki segel dimensi yang rusak karena ulah Garou. Hal ini sama dengan Tatsumaki yang didatangi oleh Blaze karena God yang mulai mengacau di bumi dengan menawari kekuatan. Nah, Tatsumaki aja yang waktu itu cuma ditawarin kekuatan dari God langsung didatangin Blaze. Terus trio koplak aja yang sama-sama ditawarin kekuatan juga oleh God langsung disamperin oleh Blaze. Apalagi hal besar seperti ini yang dimana God sama-sama memberi penawaran kepada Garou, dan yang gokilnya Garou pun menerima penawaran dari God. Ya jadi nggak masuk akal kalau Blaze bersama rekannya nggak menuju ke bumi dengan kejadian besar seperti ini. Apalagi Garou sudah menerima kekuatan dari God. Oke, andaikan nih Blaze akhirnya datang menuju ke bumi, apakah pertarungan Saitama versus Garou bakal dicampuri oleh Blaze bersama rekan-rekannya? Jelas itu memang lumayan mengganggu, tapi di sisi lain juga bakal keren parah. Karena akhirnya kita bisa melihat kekuatan Blaze bersama rekan-rekannya untuk melawan Cosmic Fear Garou. Anjir lah, kalau dibayangin itu terjadi, kayaknya bakal keren banget kalau Blaze beneran ikut campur pertarungan Saitama bersama rekan-rekannya. Berbicara rekan Blaze, Mimin jadi kepikiran rekan Blaze yang mirip Lord Boros. Berharap sih dia masih ada setelah revisi ini terjadi. Dan kalau beneran ada, mungkin rasa penasaran kita tentang pertarungan Lord Boros versus Garou bisa terjawab. Karena dari anime OPM itu, hal yang sering ditanyakan adalah kekuatan mana antara Lord Boros melawan Garou. Ya walaupun mungkin kekuatannya bisa berbeda dengan Lord Boros yang asli. Dan bisa aja karena Blaze yang ikut campur pertarungan Saitama, Blaze akhirnya mengetahui kekuatan asli si botak Saitama. Tapi entah kenapa ya, menurut Mimin, kalau Blaze ikut campur pertarungan Saitama malah merusak versi webcomicnya dan membuat OPM cepat tamat. Dari mulai kekuatan Blaze yang sudah terkuak hingga Saitama yang tidak menunjukkan kekuatan mengerikannya di pertarungan ini. Karena hal itu ada dua kemungkinan yang bisa terjadi tentang kedatangan Blaze ini. Jadi intinya mah Blaze bakal bener-bener datang ke bumi, tapi ada beberapa hal yang membuat dia tidak ikut campur pertarungan Saitama versus Garou. Yang pertama, bisa jadi Blaze malah fokus terlebih dahulu untuk memperbaiki segel dimensi, dan untuk memperbaikinya itu ada di belahan bumi lain yang sedang menggembung tempat kecelakaan pesawat terjadi. Ya karena hal itu membuat pertarungan Saitama versus Garou pun sudah berakhir ketika Blaze datang untuk melawan Garou. Hal kedua yang membuat Blaze tidak datang bersama rekannya adalah
karena dia datang terlambat ketika pertarungan Saitama versus Garou terjadi. Ya kayak semacam dilambatin gitulah kedatangan Blaze ke bumi oleh Murata Sensei. Bisa jadi karena proses teleportasi yang berlangsung ke bumi lama, ataupun banyak masalah yang terjadi membuat pertarungan Saitama versus Garou berakhir dan Blaze baru datang. Dan menurut kalian, hal mana yang paling masuk akal tentang kedatangan Blaze ke bumi ini? Apakah dia bakal beneran ikut campur pertarungan Saitama atau tidak? Itu terserah opini kalian. Oke, pembahasan selanjutnya tentang apa yang membuat God berhasil ke bumi dan menemui Garou. Nah, seperti yang dijelaskan oleh Blaze, segel dimensi yang ada di bumi mulai rusak dan membuat God bisa memperdaya para manusia di One Punch Man. Tapi kedatangan God juga bisa terjadi selain segel dimensi rusak doang, yaitu ketika ada seseorang yang berhasil menyentuh kubus yang membuat trio Koplak pun bertemu dengan God dan ditawarin oleh kekuatannya. Tapi entah kenapa ya, menurut Mimin, God itu punya kecerdasan yang licik untuk memperdaya para manusia. Jadi ketika God ingin memperdaya seseorang, kedatangannya itu pas ada salah satu karakter di One Punch Man yang sedang mempunyai masalah ataupun sedang kalah. Jadi pada saat itu, God langsung memanfaatkan untuk menawari kekuatan kepada mereka yang putus asa. Sama halnya dengan Tatsumaki yang dimana dia ditawarin kekuatan oleh God ketika kalah oleh musuhnya. Begitupun juga dengan Garou yang sudah kalah melawan Saitama, dan yang bikin rencana God makin berhasil untuk memperdaya para manusia itu adalah menyamar menjadi seseorang yang sangatlah dekat dengan orang yang akan diperdaya, seperti Tatsumaki yang sangatlah dekat dengan Blaze dan Garou yang sangatlah dekat dengan Silver Fang, yang membuat rencana God berhasil untuk memperdaya manusia sangat besar. Ya kalau udah gitu, gimana Garou nggak nolak tuh kekuatan dari God? Apalagi kan Garou ketika kekalahannya itu sangat kesal, karena setelah semua yang dilalui sampai sejauh ini, malah dihancurkan oleh ketidakadilan dan kehilangan impiannya untuk menjadi kejahatan absolut. Dan sekarang semuanya sudah berakhir di tangan pahlawan botak begitu aja, menurut Garou. Ya satu hal yang membuat Mimin paling penasaran tentang chapter ini adalah bakal gimana kekuatan dari Cosmic Fear mode milik Garou ini. Apakah perubahan terbaru Garou ini beneran kuat dan bisa mengalahkan Saitama? Ya jangan kejauhan lah bisa ngalahin Saitama gitu. Bisa ngelukain Saitama aja kayaknya itu bener-bener prestasi yang sangatlah besar. Nanti tentang kekuatan Garou ini bakal kita bahas di video yang lain. Oke lah, itulah pembahasan Mimin tentang Breakdown One Punch Man chapter 164. Ya sebenarnya masih banyak hal yang bisa dibahas dari chapter itu, tapi kalau Mimin lagi niat, pasti bakal membuatkan video berikutnya tentang detail-detail kecil, fakta, dan teori chapter 164 ini. Karena kegilaan chapter ini masih terus berlanjut dan banyak hal misteri yang bisa dibahas. Oke lah, Mimin akhiri aja video ini. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Salam Sanzaime.